Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin hari ini adalah hari yang istimewa buat setiap kita. Karena kita sudah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Mari sebelum mulai ibadah kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat setiap kami. Kami merindukan Engkau. Dan saat ini kami membawa persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Kami membawa kehidupan kami membawa penyembahan kami sebagai ucapan syukur karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saat ini dengan sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan. Dengan sepenuh hati nyatakan di hadapan Tuhan kerinduan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku padamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Katakan penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Katakan tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu.
yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Kami hidup karena kami percaya Engkau Allah yang begitu setia. Engkau selalu menepati setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saya undang semua boleh bangkit berdiri sama-sama. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi dikatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Itu iman setiap cobaan-Mu Tuhan. Imanku percaya Allah yang setia, yang selalu menepati setiap janji-Mu Tuhan. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia luar biasa. Segala puji, segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Ada sukacita hari ini, amin. Mari lebih lagi kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Lebih lagi kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
katakan di hadapan Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari lebih lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini lebih lagi kita membuka hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, menjadi hamba-hambamu yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bangga menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan, menjadi milik kesayangan Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Mari katakan Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari dengan penuh kerendahan hati nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Ini aku Tuhan, pakai setiap kami. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Mari penuhi setiap kami saat ini Tuhan. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu.
Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Saya terus berdoa agar setiap dari kita senantiasa ada dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Ibadah Raya minggu depan pada tanggal 6 September akan diadakan secara offline dan online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah offline, ibadah hanya akan diadakan satu kali pada pukul 7.30 pagi dan diwajibkan untuk menggunakan protokol kesehatan seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ibadah offline hanya akan diadakan untuk ibadah raya, sedangkan ibadah sekolah minggu masih akan diadakan secara online. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah online, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah online melalui channel YouTube GBI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan dapat diakses sepanjang hari. Ibadah Raya minggu depan juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, dapat mengambil roti dan anggur yang telah disediakan di gereja, atau bagi Bapak Ibu yang berhalangan untuk mengambil roti dan anggur di gereja, dapat mempersiapkan secara mandiri, yaitu sebagai pengganti roti adalah biskuit, crackers atau roti kecil, dan sebagai pengganti anggur dapat menggunakan air sirup, air teh, atau air anggur berwarna merah. Bapak Ibu bisa mendapatkan seluruh update terbaru seputar GBI Maranatha melalui akun sosial media GBI Maranatha yang terdapat di dalam Facebook, Instagram, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, ataupun persembahan diakonia, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang dimiliki GBI Maranatha. Atau juga bisa dengan cara scan QR Code yang dimiliki GBI Maranatha. Kami juga mengajak seluruh Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu hati berdoa bagi beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara supaya dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, kita mau berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil serta seluruh menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, kita mau berdoa bagi seluruh tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam menangani pasien yang terjangkit dengan COVID-19 supaya mereka tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Yang keempat, kita mau berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang kelima, kita mau berdoa bagi seluruh anggota jemaat GBI Maranatha supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan serta senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Yang keenam, kita mau berdoa bagi GBI Maranatha dan pekerjaan Tuhan di GBI Maranatha. Berdoa bagi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja, serta bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani di GBI Maranatha. Dan yang terakhir, kita mau berdoa bagi diri sendiri agar diberikan kekuatan, perlindungan, serta agar senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki permohonan doa ataupun kebutuhan untuk konseling, dapat menghubungi tim pengembalaan GBI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515. Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, dan mari bersama kita menerima firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kalau kami bisa ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Situasi pandemik yang sedang berlangsung dan belum menampakkan tandanya akan berakhir. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk terus memelihara dan menyertai kami. Menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari virus yang mematikan itu. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah kekurangan perkara baik. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kami mengerti firman-Mu dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, banyak orang bertanya kepada saya, apa yang harus dilakukan kalau kita mau tetap bertahan dan mampu menjalani situasi yang berat ini? Sebab banyak orang mengatakan begini, COVID-19 atau pandemik COVID-19 ini bisa saja segera akan berakhir. Tapi COVID-19 yang lain yang terjadi secara global bisa terjadi di beberapa tahun yang akan datang. Dan
kita menghadapi masa-masa yang terus-menerus harus menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi, bagaimana strategi hidup di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Saudara-saudara, saya perlu menjelaskan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Yang pertama mengenai masalah ekonomi Indonesia di masa COVID ini selama bulan Maret sampai sekarang. Pemerintah memberitahukan bahwa ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,32%. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kuartal yang kedua itu mengalami penurunan 5,32%. Dan menurut beberapa orang itu disebut sebagai resesi. Dan kalau saudara bertanya resesi itu apa, secara sederhana bisa dijelaskan dalam bahasa yang umum populer adalah ketika orang lain tetangga kita kehilangan pekerjaan, itu namanya resesi. Tetapi ketika kita mengalami resesi, maka itu dinamakan depresi. Jadi depresi ekonomi itu adalah kalau kita sendiri kena imbasnya. Nah, saudara-saudara, untuk membuat pertumbuhan ekonomi kita di bangsa ini di kuartal yang ketiga bisa meningkat, bisa naik, tidak seperti kuartal yang kedua, maka pemerintah itu melakukan subsidi, program mensubsidi senilai 37,7 triliun. Dan itu berarti akan ada uang dalam kuartal yang ketiga 37,7 triliun berputar di tengah-tengah masyarakat supaya ekonomi bangsa Indonesia kembali bisa berjalan dengan baik. Dan itu dimulai bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Siapa yang akan menerima subsidi itu? Pemerintah menetapkan ada 600.000 rupiah yang akan diberikan kepada setiap orang yang penghasilannya di bawah 5 juta. Setiap bulan dikasih 600.000. Dan berlangsung sampai 4 bulan. Dan jumlah orang yang menerima itu 13,8 juta orang. Satu jumlah yang besar. Nah, saudara-saudara, akan ada uang berputar di tengah masyarakat 37,7 triliun untuk membangkitkan, menggairahkan ekonomi Indonesia. Dan yang kedua, saya mau menyampaikan bahwa kondisi pendidikan anak-anak kita di masa COVID ini mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana anak-anak harus sekolah dari rumah, study from home. Dan itu menyebabkan anak-anak yang tadinya suka lari-lari, suka bermain, sekarang hanya duduk di rumah dan melihat TV, melihat iPad atau melihat handphone selama 5-6 jam sehari. Dan beberapa tulisan bahkan sindiran menunjukkan bahwa anak-anak itu hanya 2 menit pertama bisa bertahan. Tapi 10 menit berikutnya mereka sudah tertidur. Bahkan banyak orang tua yang ikut sekolah karena orang tuanya melihat anak-anaknya menjadi tidak serius belajar di rumah. Tapi sebetulnya yang mau saya sampaikan adalah bahwa pengeluaran untuk internet buat anak-anak yang studi, yang belajar dari rumah, belajar secara online, itu tiap kepala keluarga, tiap rumah tangga itu mengeluarkan 300 sampai 400 ribu per bulan
kalau mereka berlangganan internet WiFi. Itu artinya unlimited dipakai untuk satu keluarga. Itu saudara-saudara, kalau orang tuanya tinggal di kota dan sudah ada jaringan internetnya. Tapi kalau mereka tidak mempunyai jaringan internet, sekalipun tinggal di kota, mereka terpaksa harus membeli pulsa untuk mendapatkan kuota internet. Dan yang diperlukan adalah sama 300-400 ribu per anak per bulan. Jadi kalau anaknya ada 4, ada 5, maka saudara-saudara tinggal mengali 300-400 ribu kali jumlah anak yang sedang studi. Itu sebabnya beban orang tua makin berat belakangan ini. Dan banyak orang tua sudah mulai mengeluh sebab bukan hanya susahnya mencari uang, tapi juga pengeluaran bertambah karena biaya internet atau kuota internet. Nah, bagaimana caranya menyikapi situasi yang serba sulit ini? Apa strateginya untuk mengatasi situasi yang sulit ini? Nah, hari ini saya mau menyampaikan berdasarkan firman Tuhan, strategi apa yang cocok yang bisa kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Dan saya menemukan ada yang dinamakan dengan Joseph strategi atau biasa disebut strategi Yusuf. Nah, strategi Yusuf ini mempunyai 3 unsur. Yang pertama strategi Yusuf itu unsurnya adalah adaptasi. Saudara-saudara, adaptasi itu adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan yang ada di sekitarnya untuk bertahan hidup. Saudara-saudara, organisme makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi akan menjadi punah. Tapi makhluk hidup yang mampu untuk beradaptasi akan menghadapi kemampuan yang dinamakan bertahan, berjuang untuk tetap hidup. Kalau saudara melihat kenapa pernah ada cerita dinosaurus, binatang-binatang raksasa pernah ada di bumi ini dan sekarang sudah tidak ada lagi, penyebabnya satu, karena mereka tidak mampu untuk beradaptasi. Tapi yang lain yang mampu untuk beradaptasi, semuanya bisa ada sampai hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat bagaimana kemampuan beradaptasi dari Yusuf ini. Kita baca Kejadian 39 ayat 1 dan 4. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nomor 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara-saudara, siapa Yusuf? Dia adalah anak yang paling dicintai dalam rumah. Yakub sebagai ayahnya memperlakukan Yusuf sebagai anak kesayangan. Olehnya saudara-saudaranya yang lain menjadi iri. Nah, hal inilah yang membuat Yusuf itu mendapatkan segala-galanya yang terbaik dalam hidupnya. Tapi malang tidak dapat diduga bahwa saudara-saudaranya itu ternyata dengan tega menjual Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf berada di tangan Potifar yang tinggal di Mesir itu. Saudara-saudara, Yusuf dijual sebagai budak di rumah Potifar. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai budak itu hidupnya menjadi enak? Apakah sebagai budak itu situasi yang menyenangkan? Apakah sebagai budak itu kehidupan yang sama seperti dia ada di rumah sebagai orang yang kesayangan, anak yang dicintai? Oh tidak, saudara, tidak. Hidupnya kehilangan hak. Bahkan menurut catatan sejarah, kehidupan seorang budak adalah kehidupan
yang tidak mempunyai hak hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika Yusuf ada di rumah Potifar? Yusuf itu ternyata mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, dan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi rupanya di tempatnya Potifar, Yusuf ini sebagai orang yang berhasil. Sekalipun dia adalah budak, tapi dia adalah budak yang berhasil. Dia mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak enak dan dia mampu hidup dengan baik. Sebab di antara budak-budak, dia ini atasannya budak, saudara. Jadi dia menjadi orang kepercayaan dari tuannya. Saudara-saudara, itu hanya bisa diperoleh kalau orang itu punya kemampuan beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan. Orang-orang yang mempunyai kemampuan beradaptasi akan memiliki kemungkinan hidup jauh lebih bagus daripada orang yang tidak mampu untuk beradaptasi. Sekarang kita lihat bagaimana dengan ketika Yusuf di penjara. Kita baca dalam Kejadian 39 ayat 20 dan 22. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gara-gara sebuah fitnah, tuduhan keji yang disampaikan oleh istri Potifar kepada Yusuf, Yusuf akhirnya bukan lagi menjadi budak, tapi dibuang menjadi napi. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara, situasinya tambah lama tambah buruk, tidak tambah lama tambah baik, dan tidak ada kepastian hukum yang bisa diperoleh, yang bisa dinikmati oleh seorang budak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa lama harus ada di penjara? Bagaimana sikap orang-orang yang ada di dalam penjara terhadap orang yang masih muda seperti Yusuf? Tetapi namun demikian, saudara-saudara, saya harus menyampaikan bahwa Yusuf pun ternyata berhasil menjadi napi yang teladan. Dia akhirnya diangkat, dipercaya untuk mengurus napi-napi yang lain. Dan ini hanya bisa diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan yang baru. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yusuf berhasil di dalam penjara. Dia menjadi kepala pengurus dari napi-napi yang lain. Dia dipercaya oleh kepala penjara. Saudara-saudara yang saya kasih, adaptasi merupakan unsur yang penting yang dimiliki oleh Yusuf dalam menghadapi situasi dan keadaan yang baru yang tidak pernah dia pernah lalui atau alami sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kalau Yusuf menggunakan strategi beradaptasi, bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, kita juga harus mampu beradaptasi dengan situasi sekarang. Pemerintah mengatakan kita harus work from home. Kita harus beribadah dari rumah, belajar dari rumah, dan akibatnya banyak orang kehilangan pekerjaan. Akibatnya banyak orang kehilangan omset, banyak orang kehilangan perusahaannya karena situasi yang tidak menguntungkan ini. Nah, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan ketika work from home? Orang menjadi gagap dan tidak tahu apa lagi yang harus dikerjakan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, ada banyak jemaat yang bertanya, apa yang harus saya lakukan? Orang-orang yang mampu beradaptasi tiba-tiba memperoleh kesempatan untuk bertahan hidup di tengah-tengah situasi yang sulit.
Mereka bukan cuma mempunyai satu pekerjaan, tapi mereka bisa memiliki beberapa macam pekerjaan gara-gara work from home. Mereka bisa berjualan melalui online. Mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Mereka bisa menggunakan teknik-teknik pembayaran yang tidak lagi tunai. Semuanya menjadi dikembangkan dalam situasi ini, dan hanya orang-orang yang mampu beradaptasi yang akan dapat berhasil mengatasi keadaan yang sulit ini. Saya berdoa, setiap saudara harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Mintalah kepada Tuhan supaya saudara mengalami pertolongan, kemampuan untuk beradaptasi di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bukan hanya jemaat, tapi pendeta juga mengalami keadaan yang sulit. Dipaksa untuk beradaptasi. Gereja harus beradaptasi bagaimana melayani jemaat ketika tidak boleh beribadah di dalam gereja. Nah, saudara-saudara, banyak ahli mengatakan bahwa kemajuan yang dialami oleh orang Kristen dan gereja itu lebih cepat 5 tahun dibandingkan dengan keadaan orang lain. Sebab gereja dengan penuh kelincahan segera mengatasi kesulitan itu dan beradaptasi menggunakan media-media yang disediakan atau tersedia di dalam dunia maya, internet. Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk beradaptasi sehingga kita bisa ada sampai hari ini, dipelihara Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, unsur apakah yang ada dalam strategi Yusuf selain beradaptasi? Yang kedua, saudara, networking. Nah, networking ini, saudara-saudara, adalah membangun hubungan jaringan dengan orang yang lain atau organisasi yang berpengaruh terhadap kesuksesan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Orang yang bisa membangun hubungan dengan orang lain, orang yang mampu membangun hubungan dengan sebuah institusi atau organisasi lain, orang itu akan mempunyai kemampuan untuk bertahan dan berhasil dalam situasi yang sulit ini. Mari kita lihat Kejadian 46, maksud saya Kejadian pasal 40, ayat 6, ayat 12, ayat 14. Saya ulangi lagi. Kejadian 40, ayat 6, ayat 12, dan ayat 14. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kata Yusuf kepadanya, ayat 12, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. 14, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Saudara-saudara, kemampuan yang dimiliki oleh Yusuf selain beradaptasi adalah kemampuan networking. Membangun hubungan, membangun jaringan dengan pihak lain, dengan orang lain. Pada waktu Yusuf di penjara, dia berjumpa dengan segala macam napi yang dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara itu. Tapi tahukah saudara, dari semua napi-napi yang ada dalam penjara itu, ada 2 napi khusus, napi titipan raja, yaitu juru makan raja dan juru minum raja. Mereka dijebloskan ke dalam penjara karena satu kesalahan. Dan mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka. Alkitab mencatat bahwa mereka sedang bersusah hati pada waktu yang bersamaan. Dan ketika mereka bersusah hati tidak ada orang yang mau tahu, sebab semua orang juga susah. Tapi hebatnya adalah di tengah-tengah kesusahan napi itu, pagi-pagi ayat yang ke-6 dikatakan, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka. Saat yang tepat memberikan pertolongan, membangun hubungan dengan orang adalah
kalau orang itu pada waktu susah, pada waktu membutuhkan pertolongan. Kalau pada saat orang itu sudah jaya, sudah berhasil, kita datang membangun hubungan dengan mereka, mereka penuh curiga dengan kita. Tapi pada waktu mereka susah, mereka sedang mengalami kesulitan, maka yang ada adalah bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk bisa masuk dengan lebih mudah. Saudara-saudara, Yusuf masuk pada saat seperti itu. Membangun hubungan ketika mereka sama-sama sepenanggungan ada dalam penjara. Ketika mereka sama-sama sedang dalam keadaan penuh dengan ketidakpastian masa depan, pada saat itu Yusuf datang. Sama-sama susah, sama-sama napi, sama-sama menderita. Tapi Yusuf datang kepada mereka. Dan Yusuf bertanya, apa yang membuat kamu susah? Lalu mereka curhat. Dan mereka memberitahukan apa yang sedang menggelisahkan hati mereka. Ternyata yang menyebabkan mereka gelisah adalah mimpi yang semalam mereka alami. Baik juru minum raja maupun juru makan atau juru roti raja. Saudara-saudara, keduanya mendapatkan penjelasan bantuan dari Yusuf. Dan hal itu menyebabkan apa yang disampaikan oleh Yusuf itu benar-benar terjadi. Nah saudara-saudara, sebelum mereka keluar dari penjara itu, Yusuf bilang begini kepada mereka berdua. Ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Saudara-saudara, ini menarik loh. Kenapa saya mengatakan menarik? Sebab Yusuf itu setelah menolong orang lain, dia minta kebaikan hati dan belas kasihan orang yang pernah ditolongnya untuk tidak melupakan dia. Sebab dia masih ada dalam penjara. Dan gara-gara kemampuannya membangun hubungan ini, maka pada waktu Firaun mempunyai problem yang sama, yaitu problem tentang mimpi, maka saudara-saudara, Yusuf ini kemudian diingat. Dan akhirnya gara-gara dia diingat oleh juru minum raja, maka Yusuf dibebaskan. Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain itu penting. Sekalipun orang itu tidak sesuku, sekalipun orang itu tidak seagama, sekalipun mereka itu tidak sedarah, sekalipun mereka itu tidak sedaerah dengan kita, kemampuan membangun hubungan itu diperlukan kalau kita mau berhasil bertahan keluar dari COVID-19 ini. Strategi membangun hubungan dengan siapa saja harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Kalau saudara belum punya banyak kawan, sekarang membangun hubungan. Saudara-saudara, cara membangun hubungan yang terbaik adalah ketika orang masih dalam kondisi susah. Itu sebabnya jangan pernah meremehkan orang yang susah. Jangan pernah underestimate terhadap orang-orang yang kekurangan, yang menderita. Sebab suatu saat mereka bisa saja berhasil mengatasi keadaannya. Dan ketika mereka ingat akan kita, mereka akan memberikan ucapan terima kasih. Dan menyebabkan kita juga berhasil. Kita juga keluar dari persoalan. Bukankah banyak orang yang mengalami ini? Saya yakin saudara pasti mengerti apa artinya menolong kepada orang yang lagi susah. Sebab orang yang lagi susah ketika mendapatkan pertolongan tidak mudah lupa, saudara. Orang-orang ini akan tahu caranya berterima kasih dan mengingat dan membalas kebaikan saudara. Bahkan saudara-saudara yang saat ini sedang dalam kondisi yang sama, saudara-saudara pasti saya yakin tidak akan pernah melupakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada saudara. Di Jogja ada seorang atau sebuah keluarga yang hidupnya susah. Suaminya kerja dengan di bawah UMR penghasilannya.
Istrinya juga mengalami kehidupan yang susah. Jadi uang itu digabung jadi satu, tidak mampu mengatasi biaya kehidupan. Tahukah saudara, ada seorang hamba Tuhan, gembala sidang dari keluarga ini bilang begini, saya melihat bahwa kamu sebetulnya punya kemampuan memasak. Saya mau ajak kamu jalan-jalan ke sebuah kota, satu keluarga. Nanti kita makan di sana. Saya mau tanya, ini bumbunya apa? Sebab ini yang makan antri, bahkan sampai dikirim keluar kota. Saudara-saudara, dan ketika pasangan ini diajak oleh Bapak Gembala Sidang, dan dia dibawa ke sana, saudara-saudara, antri dan kemudian bisa mendapatkan makan di restoran itu, yang sangat terkenal dengan menunya yang khas. Tahukah saudara, bahwa ketika Bapak Gembala Sidang bertanya, kamu tahu nggak apa ini resepnya? Kemudian dengan dikecap, ibu ini karena mempunyai keahlian dalam merasakan bumbu apa yang ada di suatu masakan, dia bilang, saya tahu semuanya Pak. Bahkan saya mampu untuk menambahkan sesuatu supaya rasanya menjadi lebih enak Pak. Oke kalau gitu, maka dibawa pulang saudara. Mereka pulang semua. Dan Bapak Gembala Sidang itu bilang gini, saya mau bantu kamu dengan membeli bahan-bahannya. Lalu coba kamu tes sekali, 2 kali, dan kemudian kamu jual ke orang lain. Siapa aja, nanti dimulai dari gereja. Saudara-saudara, ajaib. Ternyata masakan ibu ini yang persis sama dengan yang dijual di sana, tapi dengan rasa yang lebih bagus, membuat semua jemaat itu senangnya luar biasa. Dan akhirnya menjadi pelanggan dari ibu ini. Dan akhirnya kota itu terkenal gara-gara masakan ibu ini. Dan tahukah saudara, ketika keluarga ini menjadi kaya raya, keluarga ini selalu ingat, yang membawa saya berhasil sampai seperti ini, itu adalah Bapak Gembala Sidang. Bahkan pada waktu susah saya dipercaya, dimodali sama Bapak Gembala Sidang. Beliaulah yang mengangkat saya. Bagaimana mungkin kalau gereja sedang membutuhkan apa-apa, saya lupa kepada beliau. Saya nggak akan pernah lupa. Tuhan telah memberkati saya melalui tangan seorang gembala sidang yang menjadi gembala saya. Nah hari ini saya juga mau memberitahu. Pada waktu orang susah, orang itu ditolong paling mudah untuk mengingat ketika berhasil kepada orang-orang yang pernah menolongnya. Yang ketiga saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam strateginya itu sehingga dia bisa menjadi berhasil orang nomor 2 di Mesir. Yang ketiga adalah antisipasi. Saudara-saudara, antisipasi ini adalah dalam kamus artinya membuat perhitungan, ramalan, dugaan tentang hal-hal yang belum terjadi. Atau memperhitungkan sebelum terjadi. Nah saudara-saudara, kemampuan inilah yang dimiliki, dilakukan oleh Yusuf ketika berada menjalani kehidupannya di Mesir itu. Situasinya yang tidak enak itu menjadi berhasil ketika dia mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Nah kita baca Kejadian 41 ayat 34 sampai 37. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kekuasaan tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Saudara-saudara, kemampuan dari Yusuf
mengantisipasi kelaparan selama 7 tahun. Kelaparan yang belum pernah terjadi sampai 7 tahun, saudara. Dilakukan dengan baik oleh Yusuf. Diantisipasi dengan baik oleh Yusuf. Dan caranya mengantisipasi dijelaskan secara detail oleh Yusuf kepada Firaun. Di depan juga para pegawai-pegawainya. Dan tahukah saudara, kemampuan untuk mengantisipasi ini penting. Sebelum kejadian buruk terjadi, orang itu harus membuat perhitungan apa yang harus dilakukan. Kalau itu terjadi, kita mengharapkan yang terbaik. Tapi kita juga mempersiapkan kalau sesuatu yang buruk terjadi. Nah, saudara-saudara, kemampuan mengantisipasi itu penting. Nah, kalau ini sampai tidak jelas kapan selesainya, tahukah saudara apa yang akan terjadi? Nah, hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, kemampuan untuk mengantisipasi suasana situasi ekonomi, kesehatan, dan masa depan itu perlu dilakukan. Memang Tuhan memegang kendali, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengantisipasi keadaan. Misalnya, sedia payung sebelum hujan. Kalau kita tahu keadaan mendung, ya kita harus bawa hujan, bawa jas hujan, saudara. Betul nggak, saudara? Saya mau membicarakan itu. Kemampuan beradaptasi itu penting. Kemampuan membangun hubungan itu penting. Tapi kemampuan untuk mengantisipasi situasi itu juga penting. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan, banyak orang tua menjadi gagap menghadapi situasi ini. Tapi saya mau menyampaikan sebuah ide kepada saudara untuk dipertimbangkan. Anak-anak yang kita miliki sebetulnya mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi keadaan dengan baik kalau kita libatkan dalam hidup ini. Tahukah saudara, di zaman internet, di zaman multimedia ini, anak-anak itu mempunyai kemampuan yang jauh lebih hebat daripada kita. Kalau saudara bisa menikmati khotbah saya yang hari ini disampaikan dengan cara yang begitu cantik dan indah, tahukah saudara, di balik itu ada tangan-tangan yang terampil dengan kemampuan skill di luar kemampuan kita. Siapa mereka? Mereka itu adalah anak-anak muda, generasi muda, dan salah satunya adalah anak saudara dan anak saya. Mereka mengedit, mereka mengambil gambar, mereka membuat angle-angle khusus. Bagaimana caranya supaya penonton tidak bosan, bagaimana supaya jemaat tidak bosan ketika melihat, bagaimana cara memindahkan kamera, bagaimana mengambil gambarnya. Semuanya itu diperlukan untuk suatu tampilan supaya ibadah bisa berjalan dengan baik. Kalau ini ada kaitannya dengan khotbah, dengan ibadah di gereja. Dan ternyata mereka mengedit itu, mereka menguploadnya di YouTube, di Facebook, di Instagram, semuanya generasi muda yang melakukan. Dan kita kadang-kadang heran, kok bisa ya begitu? Tapi tahukah saudara, teknologi telah menyebabkan anak-anak cepat beradaptasi dibandingkan orang tua. Itu sebabnya melakukan sinergi penting. Melakukan kegiatan bersama di dalam rumah penting. Generasi muda perlu dilibatkan dalam rumah kita. Anak-anak kita perlu mendapatkan kepercayaan. Kita harus kerjasama dengan anak-anak kita. Buat apa kita selalu memandang rendah, remeh kepada anak-anak? Anak-anak itu ternyata mempunyai kemampuan yang luar biasa. Saudara-saudara, di gereja dilibatkan anak-anak muda. Di rumah dilibatkan anak-anak kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemasan-kemasan supaya tampil dengan indah, dengan bagus. Kita perlu anak-anak untuk memberikan saran dan pandangannya. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak kita yang mempunyai kemampuan yang memberikan sentuhan terhadap gambar-gambar itu. Dan bentuk-bentuk yang kita harapkan. Saya berdoa supaya semua saudara mempunyai kemampuan. 3 hal.
dari strategi Yusuf. Yang pertama, adaptasi. Yang kedua, networking, jaringan. Yang ketiga, antisipasi. Manfaatkan, mintalah tolong kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga bisa terlibat untuk membangun masa depan keluarga, masa depan kita semua. Masa depan gereja, masa depan dari pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang Tuhan berikan, supaya kami mempunyai kemampuan untuk beradaptasi, membuat jaringan, dan bahkan juga mengantisipasi keadaan yang akan datang. Sebab dengan demikian kami berhasil, seperti Yusuf dipakai Tuhan, Tuhan juga berhasil memakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sekali lagi saya undang semua bangkit berdiri sama-sama. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara, di minggu terakhir bulan Agustus ini, saya mau menyampaikan sebuah pengumuman bahwa gereja pada bulan September, dimulai dari awal minggu pertama, di September bulan depan, akan melangsungkan ibadah di gereja sekali dulu, jam 7.30. Namun demikian, saudara yang mempunyai pertimbangan untuk tetap melakukan ibadah online akan bisa menikmati secara streaming di YouTube juga. Dan bisa dinikmati setelah jam itu, bahkan sampai sore juga saudara bisa nikmati. Nah, saudara-saudara, akan dilakukan streaming tanpa edit. Itu sebabnya kalau saudara melihat dalam streaming itu ada banyak hal yang kok ini tidak diedit dan sebagainya, maka mohon saudara memaklumi. Nah, bagi saudara yang bermaksud hadir dalam ibadah di gereja, saya mau menyampaikan protokol kesehatan tetap akan menjadi syarat utama saudara ikut. Jadi saudara mesti pakai masker. Kemudian saudara harus juga cuci tangan, semprot dengan hand sanitizer. Kemudian saudara juga harus jaga jarak dengan satu dengan yang lain, datang dan juga keluar melalui tempat yang berbeda supaya tidak berdesak-desakan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan saudara yang mempunyai keyakinan bisa beribadah di gereja, silakan datang. Tidak diizinkan anak-anak datang. Jadi anak-anak tetap ibadah di rumah. Hanya yang merasa bisa datang dan badannya cukup sehat, maka saudara silakan datang. Masker tidak boleh dilepas selama ada di gereja. Dan saya kira saudara perlu mendukung doa supaya vaksin dan obat untuk COVID-19 ini
bisa segera diberikan kepada masyarakat dan kita, sehingga kita bisa kembali beribadah dengan tanpa rasa takut. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat turun atas saudara. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Apa yang menjadi ketakutanmu dijauhkan dari Tuhan. Diberikan perlindungan khusus, sehingga engkau tidak perlu sakit, engkau dijauhkan dari virus, engkau dijauhkan dari segala macam penyakit. Engkau sehat, engkau kuat, dan engkau penuh dengan berkat Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, apa saja yang kau usahakan, engkau kembangkan, dan engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Diberkati masa depanmu, doa dan kerinduanmu dijawab oleh Tuhan. Engkau penuh dengan sukacita, karena Tuhan mengirimkan dan memberikannya dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu, sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dan jangan lupa hari Jumat kita selalu akan ibadah secara online. Dan saudara bisa join melalui Google Meet yang selalu dibagikan kepada semua jemaat. Usahakan untuk ikut doa malam supaya hubungan saudara dengan Tuhan menjadi jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.